Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, ya. Semoga Anda dalam situasi sehat walafiat semuanya ya. Saudara-saudara, itu Vicon hari ini saya reschedule ya karena ada hal yang emergency sehingga itu saya undurkan 1 jam. Kemudian untuk hasil UTS-nya ya kan masih on progress, sedang dicek dan diperiksa ya. Ada beberapa hal yang mau saya singgung mengenai UTS kemarin. Ya, yang pertama adalah UTS Anda kemarin mencoba trial ya untuk mencari software atau simulator online mengenai simulasi cyber attacks ya di dalam level jaringan. Nah, beberapa teman-teman Anda sudah berhasil menemukan, tapi juga ada beberapa yang belum berhasil menemukan ya, ya tidak apa-apa ya. Saya berikan Anda diskon ya dalam bahasa sekarang diskon ya. Tapi yang paling penting adalah kita sudah mulai mencoba untuk mengetahui ya atau juga mensimulasikan tentang bagaimana cyber attacks di level jaringan itu terjadi ya. Nah, kemarin beberapa udah bagus, nanti video-video yang bagus coba saya share ke dalam pembelajaran, supaya Anda dapat juga mendapatkan, sharing ilmunya ya, atau juga sharing pengetahuannya. Nah, setelah UTS ini saudara-saudara, kita mencoba untuk mengeksplor atau membahas tentang keamanan, sistem informasi di level data ya. Sebagaimana kita ketahui kan, keamanan informasi itu bekerja di 3 area atau 3 level ya. Yang pertama adalah di level jaringan ya, cyber ya, kemudian juga di level, eee, komputer ya, atau program atau aplikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah di level data ya. Semua level atau area security keamanan ini saudara-saudara ya kan memang menjadi, fokus kita semua di dalam, mempelajari, mmm, topik tentang cyber security. Jadi cyber security ini tidak bisa keamanan itu hanya pada satu level ya. Keamanan ini harus komprehensif ya kan di semua level ya. Mulai dari level jaringan, level aplikasi atau program atau operating system ya. Kemudian di level data ya. Karena dari semua aktivitas itu saudara-saudara pasti ada yang namanya database ya. Semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kita dengan komputer atau dengan jaringan pasti ujung-ujungnya adalah ada data yang disimpan di dalam storage. Nah, data yang mau kita simpan dalam storage atau juga dalam penyimpanan data digital itu harus dipastikan keamanannya sudah dirancang dengan benar. Nah, bagaimana cara kita merancang data dengan benar itu saudara-saudara? Maka kita menggunakan yang namanya teknik paling basic ya, paling dasar, yakni kriptografi ya. Kriptografi ini saudara-saudara kan salah satu disiplin ilmu khusus ya kan di dalam keamanan komputer atau juga teori informasi ya tentang algoritma ya yang melakukan penyandian daripada informasi atau data ya. Jadi, kriptografi ini secara harfiah atau secara sederhana kan bisa kita artikan sebagai, algoritma yang khusus digunakan untuk menyandikan atau ya, mengelola agar data itu aman, seperti itu. Nah, saudara-saudara, kriptografi ini ya kan berkembang dari zaman kita di ilmu komputer ya, itu juga terinspirasi oleh sejarah ya. Jadi kalau kita lihat kan, kriptografi ini memang, itu merupakan, pelajaran kita sebagai manusia kan, itu belajar dari, cara manusia itu berkomunikasi. Cara manusia itu berkomunikasi ya di dalam suatu peradaban ya kan, itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, cara mereka berkomunikasi ini saudara-saudara di dalam peradaban manusia tentu, ada suatu kebutuhan ya. Ada kebutuhan untuk katakanlah manusia itu ya kan, tidak ingin komunikasinya itu mengganggu yang namanya aktivitas, itu di dalam dia, hidup sehari-hari ya. Sebagai contoh gitu kan, suku di pedalaman Afrika sana ya kan, ketika dia berburu untuk kebutuhan sehari-hari, tentu dia tidak ingin ketika dia berburu suatu, itu hewan yang akan dikonsumsi, dia juga berurusan dengan hewan-hewan buas di sana. Ya ada singa, ada macan gitu ya.
Jadi kalau dia tidak mendesain satu komunikasi yang khusus ya oleh pemburu suku-suku pemburu di sana ya kan, maka akan pasti bikin gaduh ya. Anda bisa bayangkan ya kan kalau misalkan suku di Afrika sana ya kan, ketika dia berburu cara berkomunikasinya seperti ketika dia berada dalam kampungnya atau sukunya. Pasti dia sulit untuk mendapatkan hewan buruan. Nah, itu salah satu contoh inspirasi daripada di dunia peradaban ya. Sehingga setelah dipelajari kan teknik-teknik orang berkomunikasi dalam peradaban ini saudara-saudara, maka kita terinspirasi dengan yang namanya kriptografi. Nah, kriptografi zaman sekarang saudara-saudara itu tentu kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ini ya, yang kuno ya. Tapi kita terinspirasi oleh cara-cara bahasa kuno di peradaban itu ya, itu dibuat ya. Sehingga di dalam kriptografi ini bisa kita definisikan sebagai dua aspek ya atau dua komponen ya. Satu adalah enkripsi, yang kedua adalah dekripsi ya. Enkripsi itu adalah penyandian ya. Kemudian dekripsi adalah penerjemahan ya. Jadi ada dua komponen atau dua faktor utama dalam kriptografi ya kan. Penyandian ya. Kemudian atau kodifikasi ya atau itu penyematan suatu kode-kode tertentu ya. Kemudian juga dekripsi, penerjemahan ya, pengartian ya. Jadi eh, pesan ya yang akan dikirimkan ya itu harus dienkripsi ya supaya tidak diketahui oleh orang lain ya. Sebaliknya setelah dikirimkan, kemudian penerima pesan itu melakukan proses yang namanya dekripsi ya, penerjemahan pesan ya. Sebagai contoh ketika suku Afrika itu berburu di hutan ya, tentu hewan buruannya ini gitu kan, itu juga berada di dalam sekumpulan hewan-hewan yang lain. Nah, sementara suku Afrika ini tidak ingin ketika dia berburu gitu kan, yang lain mengetahui. Nah, sehingga apa? Sehingga pemburu-pemburu dalam satu suku ini harus memiliki teknik atau metode berkomunikasi yang hanya mereka yang mengetahui. Ya, itulah dinamakan sebagai encryption and decryption. Ya, sehingga ketika dia berburu, ya, baik malam hari atau juga siang hari, gitu ya, dia dapat berkomunikasi tanpa mengganggu atau juga diketahui oleh hewan-hewan yang lain atau juga orang lain seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu kriptografi ini didefinisikan oleh Phil Zimmermann ya sebagai the science using mathematics to encrypt and decrypt data. Nah, itu ya, the science ya of using mathematics ya. Jadi ilmu pengetahuan yang menggunakan matematika ya. Nah, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data. Nah, using mathematics ya kan itu artinya adalah di dalam enkripsi dan dekripsi itu ada formula ya, ada suatu rumusan. Ada suatu rumusan secara matematik ya yang nanti akan kita wujudkan dalam bentuk algoritma untuk melakukan enkripsi dan dekripsi ya. Nah, kriptografi ini saudara-saudara juga itu bisa kita artikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan untuk menjaga pesan itu aman ya. Pesan itu aman ya. Jadi itu seperti kita ketahui saudara-saudara, resiko kita terkoneksi satu sama lain itu adalah itu tidak ada yang namanya eh, privasi ya. Semua transparan ya. Secanggih apapun gitu kan, kadang-kadang ya, secanggih apapun sistem keamanan, baik itu di level negara, itu pasti juga jebol juga ya. Hanya jebolnya itu hanya untuk kepentingan katakanlah untuk kepentingan ini ya, politik atau juga intelligence ya. Kemarin saya ketemu dengan beberapa orang ya yang cukup mengetahui hal ini gitu kan, mengatakan ya punya pengalaman gitu kan. Ada suatu negara hebat gitu ya, dia bisa mengetahui informasinya negara lain. Walaupun negara itu sudah memasang namanya sistem security, ya. Apa artinya saudara-saudara? Nah, itu juga implikasi daripada kita terkoneksi dengan internet ya, atau juga cyber ya, bahwa semua yang terhubung dengan internet atau jaringan itu pasti bisa kena, tergantung pinternya saja. Kenapa? Karena ada kata kunci tadi itu, using mathematics, ya, ilmu pengetahuan berbasis matematika. Jadi selama orang itu terhubung dengan internet, selama orang itu bisa menjebol algoritmanya, maka data itu pasti dipastikan bisa diambil. Ya, jadi Anda ya kan, saudara-saudara ya,
walaupun data-data kita ini ada di Google semuanya, ya, data-data. Nah, Google itu kan itu juga bagus ya. Google itu sudah memiliki sistem keamanan yang sangat luar biasa. Tapi di atasnya Google ini ada lagi gitu kan, negara yang superpower itu ya, yang juga dia ya punya kepentingan untuk menjaga keamanan negaranya, ya. Jadi keamanan informasi ini gitu kan akhirnya juga bisa ditembus ya oleh negara-negara tertentu gitu kan dalam rangka untuk keamanan, bukan untuk bisnis ya. Jadi bagusnya kan negara-negara ini digunakan untuk keamanan atau untuk bisnis ya. Sebagai contoh, saudara-saudara kan, Anda itu mau datang ke negara eh, US ya, Anda negara US ya kan. Ketika Anda postingan-postingan Anda itu menyinggung katakanlah politik internasional ya, itu mereka tahu sehingga Anda kalau mau ngeplay visa ya kan, data-data Anda itu diketahui oleh Amerika ya. Anak ini pernah nggak komentar tentang teroris? Anak ini pro nggak dengan teroris? Dari mana Amerika tahu? Ya tentu adalah dengan sosial media. Anda itu kita kira-kira gitu kan punya potensi nggak membahayakan pada negara Amerika. Nah ini saudara-saudara ini kan data. Kok bisa tahu mereka? Padahal kita ini tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan mereka. Postingan kita ini ada di sosial media yang dipastikan itu sosial media ini juga memiliki sistem keamanan. Tapi kenapa bisa tembus? Nah, itulah ya. Jadi ini satu contoh bukti bahwa the science of using mathematics itu sangat penting ya. Bahwa ini adalah bebas gitu kan. Sepanjang orang itu mampu mendayagunakan algoritma atau formula atau lebih tinggi lagi lah matematika, ya kan? Maka orang itu bisa mendapatkan informasi apa saja seluruh dunia selama orang itu terkoneksi dengan jaringan, ya. Sehingga apa saudara-saudara kan? Sehingga ini membawa konsekuensi gitu kan. Ya secanggih apapun nanti sistem informasi keamanan sistem informasi yang kita buat, ya tetap gitu kan. Kita harus mengembangkan yang namanya using mathematics ini. Ya kita tidak bisa gitu kan. Pak ini sudah proven Pak, teruji Pak, sudah dijamin Pak, sudah di lisensi Pak, sudah disertifikasi Pak. Tapi tetap gitu kan. Di atasnya ini adalah ada ilmu using mathematics yang itu sangat independen ya tergantung pinter-pinternya. Ya, semakin pinter orang itu mendesain algoritma mathematics gitu kan, to encrypt and decrypt ya kan, maka semakin dia bisa mendapatkan informasi atau data. Nah, kalau gitu percuma dong Pak Uju. Kalau gitu kita berlangganan suatu sistem keamanan sistem informasi pada perusahaan. Wah, bukan percuma ya. Karena ini kan menjadi bisnis ya, menjadi bisnis itu saat ini ya, keamanan komputer atau juga keamanan jaringan, tetap itu kita butuhkan ya, tetap kita butuhkan. Kenapa gitu kan? Karena perilaku pengguna internet itu saudara-saudara kan ada yang levelnya adalah level di mana itu melakukan mall ini ya itu mall akses ya atau itu melakukan pelanggaran daripada akses ya untuk kepentingan bisnis ya untuk kepentingan hal-hal yang kejahatan. Nah di situ kita masih sangat dimungkinkan sekali kan menyematkan sistem keamanan ya. Jadi unauthorized access itu bisa untuk kepentingan yang bisnis, untuk kepentingan kejahatan itu bisa kita terapkan sistem keamanan. Tapi kalau sudah di level untuk keamanan negara, untuk keamanan itu untuk keamanan yang bersifat politik ya kan, ini tentu masih tanda tanya. Kenapa ya? Memang karena ilmunya sendiri adalah berbasis kepada using mathematics, gitu ya. Jadi kalau semakin itu Anda mempelajari matematika atau algoritma atau formulasi yang bisa melakukan enkripsi dan dekripsi, maka kita bisa mendapatkan data-data apa saja dari mana saja, gitu ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bahkan nah ini ya, makanya itu didefinisikan lagi gitu kan, seni dan ilmu pengetahuan untuk gitu kan, linguistik ya. Ya, konseling itu artinya ya menyadap atau juga Jaringannya internetnya paling. bisa kita artikan ya menyadap tanpa mengetahui ya, tanpa itu izin ya dari informasi yang rahasia ya. Nah, saudara-saudara perlu kita itu beberapa hal dalam kriptografi ini ya, ya. Pesan itu di dalam bahasa apa itu abjad kita ya kita namakan sebagai plain text ya. Plain text itu adalah itu huruf kita ya, huruf kita yang kita gunakan secara internasional atau juga secara nasional ya. Plain text ya itu adalah huruf abjad ya.
huruf abjad yang kita gunakan sebagai komunikasi kita sehari-hari. Ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Jawa, ya kan itu adalah eh, plain text ya, atau bahasa Arab ya, atau juga bahasa Kanji ya, itu plain text semua ya. Kemudian itu bentuk pesan ya, bentuk pesan atau bentuknya itu teks yang itu namanya adalah ciphertext ya. Ciphertext itu adalah Berarti stabil. bentuk pesan yang terenkripsi ya, cipher ya. Mau Jadi kanan kiri itu goyang-goyang, saudara, mau dia udah. kita lihat ya. Tapi kalau turun naik mau dia. Yang kecil bisa juga. Bisa kecil di sini. Ya. Jadi ciphertext ini saudara-saudara ya kan, merupakan bentuk fisiknya ya. Jadi, bentuk fisik daripada itu pesan itu tersandikan ya, atau terenkripsi ya. Jadi proses daripada itu kriptografi ini bekerja ya kan, itu paling tidak ya kan, empat proses ini ya. Plain text ya, encryption ya, kemudian bentuk fisiknya dalam data komputer dalam namanya coded code ya, code hextext ya, atau kode hexa ya, kemudian juga dekripsi ya. Jadi pesan itu dibalikkan lagi ke plain text yang melalui proses namanya decryption ya, atau penerjemahan ya. Saudara-saudara, itu di dalam kita menerapkan kriptografi ini ya, yang paling penting adalah bagaimana kita mendesain suatu rumusan matematik ya, rumusan matematik yang nanti akan kita wujudkan dalam bentuk algoritma ya. Karena semua itu bagaimana kita memiliki suatu formula yang konsisten ya untuk melakukan enkripsi dan dekripsi ya. Formula itu harus berlaku konsisten ya. Kenapa? Karena formula itulah yang akan kita jaga, akan kita sempurnakan terus ya kan, agar dia tidak bisa eh, dicuri orang lain ya, dicuri orang lain atau juga diketahui orang lain ya. Kalau kenapa saudara-saudara, ilmu daripada kriptografi ini memang sangat unik ya, sangat canggih ya. Begitu kita mengetahui rumusan bagi enkripsi dan dekripsi saudara-saudara, otomatis gitu kan kita bisa membuka informasi itu apa saja ya, atau data itu ya. Jadi itu orang-orang yang menggeluti bidang ini sebagai bisnis saudara-saudara tidak henti-hentinya gitu kan untuk merancang formula-formula yang sangat canggih ya. Formula-formula yang sangat canggih yang itu eh, kecil kemungkinannya untuk ditiru, diketahui, ya bahkan juga itu diinikan ya, itu diciplak oleh orang lain ya. Sebagai contoh kalau kita pernah dengar bagaimana dunia intelijen antar negara ya, itu sangat itu jelas ya, dunia intelijen antar negara itu mereka bersaing ya untuk mencari informasi yang terkait dengan keamanan atau juga kondisi politik suatu negara ya. Pernah saya mendapatkan satu pelatihan di itu di negara kita ya, di satu itu instansi gitu ya. Mereka ada satu orang yang punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman dia mengirim pesan itu dalam bahasa yang terenkripsi ya. Kemudian pesan itu gitu ya digoda oleh intelijen negara lain gitu ya. Pesan itu digoda diketahui oleh negara lain ya, intelijen ya. Digoda gitu kan ya. Aku tahu loh apa yang kamu omongkan, kurang lebih gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia mikir karena dia sebagai intelijen negara ya, informasi yang disampaikan itu tidak boleh dibocor ke intelijen lain ya. Kok bocor informasi saya? Ya memang selama kita terhubung dengan jaringan saudara-saudara, ya transparansi dan privasi itu apalagi untuk urusan level keamanan negara itu nggak akan mungkin ya, semua pasti bisa ya sepanjang orang itu bisa merancang bagaimana cara menyadapnya ya, menyadap informasi ya. Jadi apalagi kita yang orang biasa gini ya, orang biasa gitu data-data kita udah pasti diketahui ya, udah pasti diketahui oleh orang-orang yang punya kepentingan ya dengan kita ya. Misalkan Anda suatu saat ya kan mau berkunjung ke Amerika ya, atau juga insya Allah saya juga ke Amerika ya. Begitu saya apply visa gitu kan, itu langsung data-data saya itu. Pak Ucu Darussalam ya. Ini pro Israel atau pro Palestina ini gitu kan. Nah, itu semua diketahui semua ya. Karena apa? Mereka kan punya kepentingan ya, punya kepentingan kepada itu kepada ya keamanan negara mereka. Dan itu sah-sah saja. Lupa kalau gitu Amerika nakal dong, Pak. Ya, saya tidak kita tidak bisa mengatakan itu ya karena ilmunya memang independen ya. Ilmunya adalah sepanjang negara Amerika itu bisa mengembangkan algoritma matematika yang sangat canggih gitu ya.
maka dia bisa mendapatkan informasi itu apa saja. Loh Pak, apa fungsinya Google Pak kalau gitu Pak? Ya, Google itu kan untuk bisnis ya. Dia tidak mikir aspek keamanan negara ya. Jadi ya levelnya adalah level keamanan bisnis ya, bukan untuk level keamanan satu negara ya. Jadi ya dia tidak punya hak ya kan, untuk sampai katakanlah memproteksi betul-betul ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, saudara-saudara, sehingga apa saudara, sehingga teman saya yang cerita tadi itu kan begitu dia diketahui gitu kan, kok saya udah mendesain itu kode sandi saya itu udah sehebat mungkin ya. Kira-kira nggak bisa diketahui negara lain. Tahu juga Pak Ucu. Ya. Nah, terus gimana Pak caranya? Wah, saya mikir Pak Ucu gitu. Kalau gitu saya tidak menggunakan bahasa Indonesia, saya tidak menggunakan bahasa internasional gitu kan. Saya menggunakan dengan bahasa bahasa suku-suku kita, ya bahasa Sunda, ya dia menggunakan bahasa Sunda kan. Udah itu, ya kan. Dia itu intelijen yang lain ya kan itu kelimpungan ya kan bahasa Sunda di enkripsi dan dekripsi. Itu kelimpungan baru kelimpungan ya akhirnya dia punya kesimpulan ya bahwa ternyata dengan kekayaan bahasa-bahasa itu suku di Indonesia ini bisa menjadi modal jadi menjadi modal untuk melakukan mendesain algoritma ya yang itu menggunakan kekayaan keragaman bahasa-bahasa suku-suku di Indonesia ini ya suku Dayak. Nah, itu juga bagus juga ya kan? Karena kan suku Dayak memiliki bahasa yang melibatkan juga psikomotorik ya. Bagaimana nyebut kancil. Kancil itu kalau ditulis hurufnya dengan huruf Dayak ya, itu melibatkan simbol-simbol tangan. Nah, ya, sehingga kalau itu di enkripsi, dekripsi gitu kan, orang lain kelimpungan. Kelimpungan untuk mencari padahal itu simbolnya adalah simbol yang unik ya yang unik yang memang hanya itu orang-orang di negara tertentu, di daerah tertentu atau negara tertentu yang mengetahui ya. Nah, saudara-saudara, jadi eh, kriptografi ini secara terminologi gitu kan paling tidak ada 6 ini ya, plain text ya, encryption algorithm ya, ciphertext ya, decryption algorithm ya, kemudian encryption key dan decryption key ya. Jadi ada kuncinya ya. Jadi algoritma dan kunci ya. Ya, jadi dalam penerapannya saudara-saudara ini sangat-sangat advance ya, sangat-sangat maju sekali. Tentu kalau kita pelajari saat ini gitu kan tentu hanya permukaannya saja ya atau juga itu pendahuluan saja ya. Bagaimana rumus itu bisa dikembangkan dengan berbagai macam metode ya. Sebagai contoh gitu kan, kalau Anda pernah lihat film-filmnya Hollywood ya, film-filmnya Hollywood ya yang terkait dengan menyinggung masalah keamanan data itu kan data itu bergerak terus ya. Data itu bergerak terus ada yang menggunakan variabel katakanlah itu bilangan-bilangan atau angka random ya. Ya bilangan yang angka random itu di-generate dari suatu device tertentu ya. Kalau Anda pernah itu memegang token bank ya. Token bank itu kan itu melibatkan yang namanya releaser. Ya, releasernya itu generate code ya. Yang generate code itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu ya. Sehingga kalaupun toh Anda bisa menjebol sistem informasi daripada suatu bank tapi Anda nggak dapat releasernya, itu juga sama saja. Itu contoh daripada encryption and decryption key, ya. Kalau yang paling level sederhana kita kan encryption dan decryption key itu adalah kita kode-kode gitu kan, yang itu dibangkitkan oleh sistem. Itu juga masih rawan, ya. Tapi kalau sudah algoritma yang melibatkan konsep ya kan generate code ya generator code ya yang itu tidak melibatkan sistem komputer atau sistem jaringan itu sudah levelnya sudah level cukup kuat ya cukup kuat. Sebagai contoh saudara-saudara kan Anda membuat sistem keamanan informasi. Anda mendesain code itu tidak di-generate dari komputer, tapi dari device lain. Yang device lain ini boleh digital, boleh apa saja ya kan. Yang penting adalah sebagai inputan yang diterima oleh sistem keamanan informasi kita. Nah, itu canggih juga ya. Contohnya tadi yang saya sebutkan adalah token releaser dari suatu transaksi di suatu bank. Itu juga sama ya. Ada suatu piranti elektronik ya, yang piranti elektronik ini terpisah dari jaringan komputer yang itu digunakan untuk releaser code. Nah, ya sehingga code dari device eksternal ya tidak tersambung dengan jaringan, kodenya itu dikenali oleh itu di dalam jaringan itu jaringan sistem informasinya suatu bank.
Itu yang metode yang umum yang kita ketahui ya. Metode yang canggih lagi adalah menggunakan autorisasi code ya, seperti kita lihat di film adalah menggunakan biometrics ya. Biometrics ya. Misalkan seperti kita pernah lihat film-film Hollywood ya, bagaimana Amerika itu merancang gitu kan, itu kode-kode itu kode-kode komunikasi Presiden Amerika ya dengan staf-stafnya kan itu menggunakan teknik-teknik seperti itu ya, sehingga tidak bisa disadap ya oleh negara lain ya. Kenapa ya? Karena Amerika itu saling berperang ya, berperang intelijen negara-negara lainnya. Karena kepentingan ekonomi ya. Di situ ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan hukum, kepentingan nggak karu-karuan ya. Apalagi saat ini concern kita adalah tentang Israel dan Palestina. Udah pasti gitu kan, Presiden Amerika itu dipantau terus, ya dipantau terus gitu kan. Ya, apalagi lupa yang mantau siapa? Yang mantau adalah yang punya kepentingan keamanan ya. Dua adalah kepentingan bisnis. Ya, Cina apalagi gitu kan. Cina yang nggak ikut blok-blokan untuk perang ya kan. Karena kan negara Cina kan yang penting jualan aja gitu kan. Biarkan aja mereka berantem gitu kan. Yang penting kita dapat untung. Nah, kita kan gitu. Itu juga sama ya kan. Itu juga dia punya kepentingan ya. Sehingga komunikasi negara-negara superpower ini kan Amerika, Inggris ya, PBB ya, Rusia kan semua disadap semua ya. Disadap gitu kan. Yang puyeng adalah orang-orang informatikanya gitu kan, menerjemahkan ya, itu cipertext ini ya. Cipertext inilah ya, mereka dapat cipertext ya. Oh, cipertextnya dapat gitu kan, tapi bagaimana diterjemahkan ya? Kok bentuknya aneh ini ya? Bentuknya aneh gitu kan. Nah, itu juga sama saudara-saudara. Level keamanan informasi seperti ini saudara-saudara melibatkan berbagai macam device-device eksternal seperti ya tadi gitu ya, seperti generate generate code ya yang itu bisa katakanlah biometrics ya, biometrics ya, itu kalau kita lihat film ya apa itu sitik retina ya. Sitik retinanya manusia itu digunakan sebagai generate code ya. Kemudian hal-hal yang unik dari biometrik ya kan, katakanlah sitik jari itu juga digunakan sebagai inputan code ya seperti itu. Apalagi kalau pernah kita lihat dalam film Hollywood ya, itu memang masuk akal gitu kan. Sebagai contoh gitu kan, Presiden Amerika mau mengirimkan pesan kepada jenderal-jenderalnya di perang ya itu juga sama mereka menggunakan kode-kode yang sangat khusus ya misalkan adalah itu seperti kita ketahui ya itu di dalam film ya kita pernah nonton bersama mungkin ya itu adalah itu kodenya untuk peluncuran nuklir ya kode-kode untuk peluncuran nuklir ini sudah dipegang langsung oleh presiden ya. Nah, tidak boleh ya oleh staf-staf yang lain ya. Jadi kalau kita lihat ya kan, kalau Anda pernah melihat film apa itu tentang apa itu All President's Men ya, US ya, itu staf-stafnya itu kan ada yang bawa tas khusus gitu kan untuk komunikasi militer ya. Itu hanya Amerika yang bisa berkomunikasi ya. Karena seperti kita ketahui kan Amerika itu pangkalan militernya di mana-mana ya. Pangkalan militer di Filipina, pangkalan pangkalan militer di Korea, pangkalan militer di Jepang ya. Pangkalan militer itu banyak banget Amerika itu ya. Karena Amerika itu kan memang ya negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya sebagai negara yang superpower ya. Yang tentu kita juga harus banyak belajar banyak hal ya. Jadi saya menyampaikan ini bukan saya betul apa itu ya saya kagum ya kita semua kagum dengan Amerika ya karena Amerika itu memiliki satu track record ya yang juga membantu Indonesia ini merdeka ya kalau waktu itu Amerika tidak mengalahkan Jepang ya kan tentu kita nggak bisa merdeka ya jadi waktu itu karena alhamdulillah ya karena Amerika itu menyerang Jepang mengalahkan Jepang sehingga kita juga bisa merdeka ya jadi apa itu juga film apa itu film pernah ya ada film lihat filmnya apa itu apa itu film Perang Dunia Kedua ya Jepang dengan Amerika ya di situ mereka menggunakan apa itu penyandi ya dari orang Indian ya orang Indian asli dari suku Amerika ya digunakan sebagai film apa itu saya lupa judulnya ya. Ada yang pernah lihat film Perang Dunia Kedua Jepang Amerika Jepang ya mana apa itu komunikasi sandinya itu menggunakan kode sandi suku Indian ya sehingga Jepang tidak mengetahui ya karena zaman itu kan komunikasinya via radio ya via radio gitu kan komunikasi antar di Pulau Pasifik itu ya ya pasti diketahui oleh Jepang memang itu ke gelombang radio ya
bisa diketahui Jepang gitu kan. Tapi kok ini bahasanya apa ya? Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, bukan bahasa itu bahasa-bahasa Eropa gitu kan. Ternyata bahasanya adalah setelah sekian puluh tahun dengan diketahui adalah itu adalah bahasa suku Indian, ya. Sehingga apa? Sehingga komunikasi militernya ya alhamdulillah waktu itu ya berhasil, ya seperti itu. Nah, itu saudara-saudara contoh daripada bentuk-bentuk ilmu kriptografi yang semua itu bisa kita adopsi menjadi algoritma, ya. Menjadi algoritma, mohon maaf ya. Pertama adalah menjadi formula dulu, formula matematika, ya. Karena formula matematika ini harus berlaku konsisten, ya. Kemudian setelah menjadi formula, kemudian menjadi katakanlah apa itu algoritma, ya. Nah, algoritma lah yang ini tentu bahasanya adalah sudah menjadi bahasa apa itu pemrograman dalam komputer maupun jaringan, ya. Nah, tadi itu sebagian sudah saya singgung ya di dalam apa itu kripto apa itu di dalam pendahuluan ya bahwa kriptografi ini ya seni dan ilmu pengetahuan untuk mengamankan data, ya. Kemudian bagaimana cara kita apa itu memecah kode daripada kriptografi ya kan? Ada lagi yang namanya crypto analysis, ya. Nah, crypto analysis inilah ya yang apa itu yang juga penting, yang krusial gitu ya. Bagaimana cara kita juga bisa belajar tentang apa itu eh, satu teknik atau satu metode kan untuk mengamankan data, ya. Nah, itu semua akhirnya saudara-saudara akan menjadi suatu ilmu yang khusus ya kan mengenai kriptologi, ya. Kriptologi ini ya khusus ya kan membahas tentang kriptografi dan crypto analysis seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, tadi sebagian sudah saya singgung ya mengenai sejarah kriptografi ya. Juga tadi ya sebagian mengenai itu juga seperti huruf hieroglif, ya. Huruf hieroglif ini juga merupakan contoh gitu kan, contoh bagaimana peradaban budaya Mesir kuno gitu ya, itu merancang itu komunikasi di zaman mereka, ya. Mereka menggunakan huruf-huruf ya itu dengan representasi pada saat itu ya untuk menyampaikan pesan, ya. Tentu ini adalah bahasa-bahasa yang umum gitu ya, yang juga bisa menjadi inspirasi bagaimana kita mendesain suatu itu konsep dengan encryption dan decryption seperti itu ya. Kemudian juga saudara-saudara kan apalagi kalau zaman itu zaman Romawi ya, zaman Romawi itu juga sama ya, mereka itu berkirim pesan, berkirim apa itu komunikasi ya, itu juga encryption ya secara manual, ya. Jadi itu seperti Julius Caesar ya, bagaimana dia ngirim pesan ke jenderal-jenderalnya di pasukan Romawi gitu kan, itu juga sama semuanya kan itu itu encoded ya, terencoded ya. Nah, saudara-saudara, itu ini salah satu contoh gitu kan bagaimana itu penyandian pesan ya, penyandian pesan dan deskripsi pesan ya kan dengan itu shifting ya, shifting chipper ya, shifting chipper ini gitu kan huruf-hurufnya itu bergeser ya, kita geser ya, kemudian waktu enkripsi kita geser dengan konsisten ya, pola pergeseran ini menjadi suatu rumusan shifting ya. Kemudian waktu kita terjemahkan, kita balikkan ke posisi daripada sebelum digeser, ya. Jadi itu ini sangat sangat basic ya kan, pergeseran huruf, ya. Tekniknya adalah teknik pergeseran huruf, ya. Shifting betul algoritmanya adalah shifting abjad, ya, seperti itu, ya. Sehingga kalau kita punya apa itu kalimat ya kan, internet society gitu kan, ya maka kalau kita dengan formula pergeseran tadi itu kan, maka bentuk ciphertextnya adalah sesuai dengan pergeseran secara konsisten, ya. Ya, seperti ini ya ciphertextnya, ya. Sehingga ini saudara-saudara kan kalau kita pelajari polanya gitu kan, polanya kan, maka kita menemukan bahwa polanya adalah ini bergeser konsisten gitu kan, bergeser konsisten tiga huruf ya misalkan ya. Jadi kalau bergeser tiga huruf gitu kan, maka semua huruf-huruf ini kita balikkan ya kan ke posisi gitu kan. Kalau ke posisi gitu kan 3N ya, 3N plus satu gitu, ya atau minus satu. Ini saudara-saudara, sebagian tadi sudah saya singgung ya, ini salah satu contoh gitu kan, itu contoh-contoh saja gitu bagaimana pergeseran itu dilakukan ya, pergeseran-pergeseran. Nah, tujuannya saudara-saudara di dalam level keamanan data ini ya, kita melakukan enkripsi dan dekripsi ini adalah ada itu empat hal ya.
kerahasiaan, ya, confidentiality, ya, kemudian juga integrity, ya, data itu bisa dipercaya, gitu kan. Kemudian juga authentication, ya, data itu autentik, ya, kemudian asli, ya, original, ya, kemudian non repudiation, ya. Jadi, itu data itu, gitu kan, bisa dipastikan, ya kan, tidak bisa itu tidak bisa dikatakan ini ya, repudiation ini adalah bisa diartikan sebagai hmm, yang paling sederhana ya. Rahasia ya dan confidentiality ya, kemudian integrity data dapat dipercaya ya, kemudian autentik ya data itu original asli ya, sesuai dengan awalnya data itu dikirimkan dipesankan ya, kemudian non repudiation ya kan. Eh, Bisa diartikan ya kan tidak bisa dijiplak ya data itu ya seperti itu. Kemudian saudara-saudara, itu apa yang harus kita goal di dalam kita menerapkan kriptografi ini ya? Pertama adalah memang ya rahasia ya. Rahasia itu artinya gitu kan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses data ini ya. Data itu disimpan tentu tujuannya adalah untuk tidak hanya disimpan ya. Karena seperti kita ketahui ya saudara-saudara bahwa di era cyber kita ini ya data itu tidak hanya merupakan itu file ya. Nah, itu hanya file yang tersimpan dalam satu storage ya. Tapi data itu adalah sekarang adalah emas ya. Di era sekarang ini saudara-saudara, dulu itu waktu zaman saya komputer, mohon maaf ya. Saya flashback sedikit ya. Zaman saya kita mengenal komputer tahun 90-an ya, tahun 80-an 90-an. Itu sudah mulai berkembang namanya itu konsep atau pemikiran bahwa kan itu information is power ya. Jadi informasi itu daya dan kekuatan ya. Nah, berkembang lagi setelah information is power gitu kan. Adalah lebih spesifik adalah data ya. Data ini sekarang adalah bukan lagi power tapi emas ya. Data itu emas. Kenapa? Karena data itu bisa dianalisis, bisa dijual ya. Data itu bisa dianalisis, bisa dijual sebagai apa? Ya sebagai bisnis ya, sebagai bisnis ya, supaya orang itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang analitik gitu kan, yang mencerminkan suatu kondisi bisnis pada suatu sistem ya, seperti itu. Jadi saya katakan gitu kan, data itu memang digunakan ya, tidak hanya disimpan. Kalau mindset orang biasa gitu kan, data itu kita simpan di dalam storage selesai ya. Selesai kita beraktivitas dengan teknologi informasi ya, data itu disimpan selesai atau juga data itu nanti digunakan oleh selanjutnya. Tapi zaman sekarang saudara-saudara ya merupakan satu kelanjutan daripada itu filosofinya Francis Bacon ya. Knowledge is power ya, pengetahuan itu kekuatan. Nah, zamannya Bill Gates ya, setelah pengetahuan informasi ya, informasi itu power ya. Zaman kita sekarang ini data ya. Data bukan hanya power atau kekuatan tapi juga golden, gold ya. Jadi data ini sehingga apa? Data itu harus kita proteksi ya. Karena data-data itu saudara-saudara kan itu menunjukkan suatu kondisi ya, representasi dari satu kondisi yang itu bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan ya, untuk pengambilan sikap ya. Sebagai contoh tadi gitu kan, Amerika itu mau melindungi negaranya ya. Sementara banyak orang di seluruh dunia kepingin datang ke Amerika. Tapi orang yang datang ke Amerika itu tidak semuanya berniat baik ya. Sampai ada yang juga melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya tadi itu. Sehingga apa? Ya 7 miliar manusia ini di muka bumi gitu kan diprofiling semuanya ya. Amerika pinter ya, di profiling ini siapa ini Pak Bejo ya, ini siapa ini ya, Pak Nur Hasan itu juga diprofiling semuanya ya, waktu mau datang ke Amerika gitu kan dipastikan ya kan secure ya. Ya, termasuk saya juga gitu kan, makanya itu sering kan kita dengar gitu kan orang-orang Indonesia itu visanya ditolak ya, visanya ditolak ya kenapa ya, karena track record Anda itu memiliki probability ya, probability kan beresiko untuk keamanan negara di Amerika ya. Jadi pastikan kalau kita sekarang ini melakukan aktivitas apapun dengan internet ya, pastikan kita ini aman ya, tindakan dan perilaku kita ini aman ya.
tidak dipersepsikan yang buruk oleh orang lain, ya. Nah, saudara-saudara, kerahasiaan itu artinya adalah data itu aman, ya, ketika data itu dikirimkan ataupun juga data itu disimpan, ya. Hal yang paling krusial dalam kita terkait dengan data ini, saudara-saudara, adalah terkait dengan pengiriman dan juga penyimpanan, ya. Kalau waktu dikirimkan, ya kan, itu bocor di tengah jalan, nah itu berarti data kita nggak aman, ya. Waktu disimpan itu juga bisa diambil orang lain, itu artinya tidak aman, ya. Ya. Kemudian data itu bisa diambil, katakanlah diambil orang lain di tengah perjalanan atau juga waktu disimpan. Tapi data itu pastikan tidak bisa didekripsi, ya. Berarti data itu konfidensial, ya. Konfidensial dalam proses pengiriman, delivery, ya, maupun juga dalam proses penyimpanan. Sehingga data itu hanya orang-orang yang memiliki akses tertentu yang itu bisa menerjemahkan, ya. Integrity, ya, artinya data itu bisa dipercaya, ya. Data itu bisa dipercaya, ya. Data itu asli, ya. Jadi integrity, ya, valid, ya. Kemudian juga autentik, ya. Jadi itu autentik, ya. Data itu, ya kan, bisa kita artikan, ya kan, memang itu tidak ada bias, ya, tidak ada bias, itu eh, siapa yang memiliki data ini, ya. Jadi data itu memang harus asli, ya, tidak boleh data itu fake, ya. Jadi data itu, selama data itu autentik, asli, gitu kan, uh, uh, otorisasi dari yang bersangkutan, ya, yang memang itu dipastikan adalah dia yang itu punya, gitu kan, maka data itu harus autentik, ya. Sehingga apa, saudara-saudara, sehingga nanti di dalam orang mendesain algoritma untuk sistem keamanan informasi ini dalam bentuk data, gitu kan, pasti, ya kan, data itu, ya kan, mulai dari sumbernya sampai penerimanya itu harus autentik, ya, tidak boleh fake, ya. Yang memang ada teknik-teknik untuk generate, ya, data-data yang fake, ya kan, dalam rangka untuk mengacaukan apa itu, itu mengaburkan, ya, itu memang ada. Tapi real data yang asli yang mau kita lindungi itu adalah autentik dari sisi pengirim maupun juga dari sisi penerima, ya, seperti itu. Nah, tadi saya sebutkan, gitu kan, non repudiation, gitu kan, data itu, ya kan memang asli dari pengirimnya, ya. Jadi itu ada suatu pembuktian, bahkan data itu nggak bisa dijiplak, ya. Data itu memang itu asli dari pengirimnya, ya. Jadi itu pastikan di dalam kita nanti mendesain keamanan sistem informasi, gitu kan, memang orang yang melakukan transaksi di dalam sistem informasi itu adalah orang yang memang punya otorisasi, itu yang paling penting, ya. Sebagai contoh tadi, gitu kan, saya sebutkan, ya, yang umum saja, ya, itu adalah transaksi perbankan, ya. Orang transaksi perbankan, ya kan, itu zaman dulu kita menggunakan yang namanya security menggunakan tanda tangan, ya, tanda tangan, KTP, gitu kan. Kalau zaman sekarang sudah jelas tanda tangan, KTP, gitu kan, kertas cek itu semua udah rawan pemalsuan, ya, rawan sekali pemalsuan. Dulu kan sering, ya, tahun 90-an itu cek bodong, ya. Kenapa? Karena kertas itu pakai kertas, ya, pakai kertas, pakai KTP, ya kan, pakai tanda tangan, gitu kan. Yang semua itu bisa dipalsukan, ya. Sehingga apa? Sehingga seringkali dulu orang-orang perbankan itu kecolongan, gitu kan, ceknya palsu, ya. Ceknya palsu. Kertasnya sama, Pak. Security-nya sudah dipastikan ada, ya. Zaman sekarang sudah ada, kan, ya. Anda tinggal datang ke Manggarai, gitu kan, kolong-kolong gitu kan. Itu Anda bisa, ya, itu bisa mendesain apa saja di situ, ya. Mendesain kertas cek, tanda tangan palsu, macam-macam lah, ya, ilmu kita secara umum. Nah, zaman sekarang sudah jarak tentu dengan teknologi informasi, gitu kan, apa itu, keamanan-keamanan manual tadi itu bisa digantikan, ya, dengan satu teknik namanya algoritma seperti itu, ya. Jadi kita pastikan bahwa proses bagaimana kita merancang transaksi suatu bisnis, ya kan, itu memang orang yang punya otorisasi, baik dari pelakunya maupun juga dari pihak perbankan. Sebagai contoh saja yang paling gampang, ya. Apa contohnya adalah sekarang adalah menggunakan releaser code, ya. Releaser code ini device eksternal, gitu ya. Dan dia membangkitkan kode sekian digit, ya. Yang kode itu, ya kan, hanya pasti pemegang token releaser code-nya, ya. Kalau zaman sekarang kan kita itu menggunakan yang apa itu, kalau kita ini, ya, itu di dalam sistem informasi yang umum, ya, yang gampang-gampang, ya, kita itu daftar register, ya, kemudian register, kita mendapatkan kode, kode kita dikirimkan di WA atau di SMS, ya. Nah, itu saudara-saudara, kalau kita lihat dengan cara seperti itu, ya,
Kalau misalkan nomor HP-nya dibaca orang lain, nah itu bagaimana? Pasti kena kan? Pasti kena ya. Orang-orang yang sering apa itu terhack akun banknya ya. Dan karena apa? Karena dia berhasil itu melakukan itu penetrasi atau juga membajak satu akun emailnya. Dengan akun email kena. Kemudian akun banknya kena. Kemudian terakhir adalah akun daripada HP-nya. Ya, 3 level ini saudara-saudara kena semuanya, otomatis terkuras itu ya rekening. Ya, kenapa? Karena kodenya dikirimkan ke nomor HP ya. Jadi itu salah satu contoh kalau yang kemarin rame ya, tapi itu dalam itu di Indonesia ya kan, ada orang yang katakanlah nggak ngerti apa-apa kan, dia klik-klik aja kan, begitu dapat informasi di HP-nya kan dia klik-klik aja, nggak tahu kalau itu merupakan adalah proses daripada pembajakan akun ya, akun email dulu, akun perbankan, kemudian juga akun WA ya kan, sampai akun HP gitu kan, sampai ke akun itu nomor itu GSM-nya ya. Sehingga apa saudara-saudara, kalau ini sudah kena, kena semuanya ya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh bagaimana kita mendesain gitu kan. Authenticity ini gitu kan juga terkait dengan sangat penting kita menerjemahkan authenticity ini ya. Siapa saja proses yang terlibat, sistem apa saja yang terlibat ya. Tadi ya sebagaimana kasus perbankan yang dijebol tadi itu ya. Mulai dari akun email dulu, ya, akun email jebol. Berarti sistem pertama terlibatkan ya. Jadi kalau nanti Anda mendesain sistem keamanan sistem informasi gitu kan, itu harus rigid betul, ya diperhitungkan betul-betul ya kan, apalagi itu terkait dengan prosesi bisnis ya. Nah, kemudian akun perbankannya jebol ya. Ini juga sama, akun perbankan itu melibatkan apa itu keamanan sistem informasi apa saja ya. Ya, kemudian akun WA jebol, akun SMS jebol. Ah, udah empat-empat ini jebol gitu kan, tinggal dia nguras saja, ser ya, nggak sampai 5 detik udah terkuras semuanya, ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, tentu ini adalah betul sebagai ilmu pengenalan yang basic ya, sangat penting bagi kita ya untuk nanti mengembangkannya lebih lanjut ya. Ini adalah teknik yang paling mudah sekali ya. Nah, itu jadi betul tipe-tipe dari kriptografi ini kan ada simetrik, ada asimetrik ya, juga ada hash function ya. Dan juga ini yang paling basic ya, tapi juga bisa kita kembangkan ke formula-formula atau algoritma yang sangat canggih ya, yang sangat canggih melibatkan sistem dan melibatkan device eksternal tadi itu ya. Sebagai contoh tadi gitu kan itu melibatkan biometrics ya, itu sudah daripada di atasnya ya. Melibatkan device eksternal itu juga di atasnya ya. Melibatkan bilangan-bilangan random ya, random generator code ya, yang itu berbasis teknik tertentu itu juga sama ya. Apalagi dengan zaman sekarang ya, dengan zaman quantum computing ya, yang kekuatan komputasi itu sudah sangat unlimited gitu kan. Itu generate code itu kan, Anda Pak saya sudah menggunakan generate code yang sulit Pak untuk disadap orang lain. Nah, jangan lupa sekarang ini sudah era quantum computing. Quantum computing itu ya kan kekuatan daripada komputasinya itu sudah bukan lagi terabit ya, tapi sudah zetabit, pentabit, zetabit ya. Jadi kalau orang itu mau mengecrack ya suatu kode ya, dia cukup menggunakan quantum komputer kan, itu dalam hitungan detik, menit ya udah diketahui ya. Ya. Hmm. Nah, saudara-saudara, ya, sebagai hal yang basic ya, maka itu kita pelajari dulu ya, itu mengenai konvensional kriptografi ya. Symmetric key ya. Dari symmetric key ini kan baik sender maupun juga receiver ya, pengirim dan penerima pesan ya, itu ya kan sama-sama gitu kan, itu menggunakan common key ya, menggunakan rumus yang umum ya untuk mengetahui daripada itu cara masuk ke dalam mengakses suatu data ya. Jadi algoritmanya adalah menggunakan itu key algorithm ya, atau juga itu kunci, algoritma kunci ya, yang itu simetrik ya. Jadi itu kepingan informasi ya yang itu digunakan untuk mengakses suatu data ya. Ini yang paling mudah sekali ya. Tadi saya contohkan adalah itu pergeseran huruf ya. 26 huruf abjad ini saudara-saudara ya, kita melakukan rumus pergeseran ya. Huruf A digeser 3 ke kanan. Berarti huruf A itu nanti kalau kita deskripsi karena rumusnya ada 3 geser ke kanan,
maka dia menjadi menjadi C, ya. A menjadi C, ya. B menjadi D, ya. C menjadi apa? Menjadi bergeser 3 ke kanan, ya, seterusnya. Nah, itu baik pengirim maupun penerima mengetahui konsepnya sama, ya. Itu simetrik, ya. Antara pengirim dan penerima itu menggunakan konsep yang sama, simetrik, ya. Nah, kebalikannya gitu kan. Kalau yang asimetrik, ya kan, itu adalah pengirim dan penerima tidak menggunakan rumus yang sama, ya. Tidak menggunakan rumus yang sama, itu adalah asimetrik, ya. Kemudian yang hash function, ya kan, itu adalah khusus menggunakan rumus-rumus yang itu yang didesain khusus, ya kan, untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi, ya. Yang paling standar adalah saat ini adalah AES, ya. AES ini standar yang paling umum digunakan saat ini, ya, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, ya. Ada yang berbasis 128, ya, 256, ya. Nah, itu eh, Advanced Encryption Standard, ya. AES ini gitu kan, itu pertama kali dikonsepkan oleh Rindel, ya, dalam satu paper, ya, sehingga dia mendesain gitu kan konsep, ya kan, AES, ya kan, 128, 192 sampai 12 sampai 256, ya. Yang kemarin Anda gunakan itu salah satu contoh daripada penerapan AES, ya, Advanced Encryption Standard, ya. Kemudian bagaimana kita dekripsinya? Dekripsinya adalah DIS, ya. Nah, Decryption Encryption Standard, ya, seperti itu, ya. Sama juga, ya. Dia menggunakan boleh simetrik, ya. Apa itu, pengirim dan penerima, ya, menggunakan rumus yang sama, simetrik, ya. Seperti itu, ya. Kemudian itu dikembangkan lagi gitu kan, itu IDEA, ya, International Data Encryption Algorithm, ya, IDEA, ya. Jadi hampir sama, ya, hampir sama cara kerjanya kan, hanya saja rumusnya berbeda, ya. Di situ ada itu 17 kali putaran, ya. Jadi 17 kali putaran, dia menggunakan konsep putaran jam, ya. Ini terinspirasi oleh pelibatan teknik, ya kan, jam, ya. Jam, ya kan, itu kita bagi menjadi berapa bagian yang itu nanti itu kan jadi rumusan kita melakukan enkripsi kan huruf huruf abjad, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu berbagai macam tadi itu, ya kan, yang paling penting adalah kita di dalam melakukan enkripsi maupun dekripsi ini kan, yang paling penting adalah kecepatan juga, ya. Jadi Pak, ya kan, saya merancang gitu kan enkripsi yang sangat canggih, Pak, ya, sangat canggih sekali, nggak mungkin bisa didekripsi, Pak, ya kan, walaupun oleh iblis sekalian, ya. Kok bisa, Pak? Ya, tapi rumusnya itu kan tapi untuk melakukan enkripsi dekripsi sangat panjang, ya. Ya nggak bisa, ya. Enkripsi dekripsi itu kan harus cepat, ya. Jadi ada juga ukuran waktu di sini, ya. Time performance, ya. Dia ada orang mendesain enkripsi dekripsi tapi membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Kan nggak mungkin, ya, itu digunakan untuk proses bisnis, ya. Jadi ada teknik, ya, enkripsi dekripsi kan itu yang sangat lama sekali karena algoritmanya itu sangat canggih, ya, sehingga dipastikan Pak iblis dari neraka pun nggak akan bisa, Pak, ya kan, untuk mendekripsi ini, ya. Ya itu sih bagus, ya. Bagus sekali, cuman zaman sekarang kan orang butuh cepet, ya, butuh cepet itu juga key performance juga, ya. Memang beresiko, saudara-saudara, kan, kita ini butuh cepet tapi aman, itu masalahnya, ya. Aman cepat, ya, itu yang jadi masalah kita, ya. Anda mendesain sangat aman, tapi butuh waktu 1 bulan untuk mendapatkan informasi. Nah, itu juga repot, ya. Itu juga repot sekali, ya. Gimana gitu kan, sementara kita kepingin dapat informasi saat itu juga, ya kan, tapi butuh waktu 1 bulan, ya, butuh waktu beberapa hari, ya, untuk itu mendapatkan informasi itu dari ciphertext-nya. Nah, itu juga nggak mungkin, ya, kita gunakan. Tapi ya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, ya, bisa jadi seperti itu. Jadi eh, masalah utama juga yang sering kita hadapi dalam teknik keamanan adalah masalah kecepatan, ya. Ya, jadi data itu aman tapi cepat. Berarti apa? Algoritma yang kita desain ini, saudara-saudara, gitu, memang harus ada itu satu performansi ukuran gitu kan. Masalah speed, ya. Speed of encryption and decryption, ya. Kenapa? Karena data ini mau dikirimkan. Data itu mau dikirimkan dengan saat ini juga, ya. Data mau dikirimkan saat ini juga gitu kan dalam jaringan, berarti kan harus cepat, ya, harus cepat diterima oleh itu oleh receiver seperti itu, ya.
Nah, itu juga merupakan hal yang krusial juga dalam masalah kita ya. Bagaimana kita mendesain suatu konsep nanti encryption and decryption ya. Tadi saya sebutkan ya kan. Jadi itu encryption tadi kalau asimetrik ya antara sender dengan penerima itu berbeda kuncinya ya. Jadi kalau simetrik tadi itu adalah pengirim penerima kuncinya sama ya. Kalau asimetrik ya berarti pengirim dan penerima kuncinya berbeda. Nah, ini teknik yang umum. Teknik yang umum ya. Jadi itu itu Pak gimana kalau kuncinya hilang Pak ya Was? Ya, itulah ya kita Anda sebagai sistem pendesain sistem ya kan, ya punya backup kuncinya ya. Punya Pak bagaimana kalau passwordnya hilang Pak? Ya, Anda harus kita harus mendesain gitu kan. Bagaimana kalau orang itu lupa kuncinya, lupa passwordnya ya. Itu kita mendesain gitu kan itu backup kuncinya tentu juga dengan keamanan sistem informasi ya seperti itu saudara-saudara itu ini jam berapa ini berita jam 9 ya. Nanti kita lanjutkan materi kita ya insya Allah minggu depan ya ini tadi sebagai pendahuluan ya dan nanti kita itu carikan contoh gitu kan satu software yang bisa mensimulasikan tentang encryption dan decryption ya ada pertanyaan saudara silakan Ada Pak. ya silakan. Maaf Pak, ini di luar topik Pak. Untuk yang itu Pak metodologi Pak. Saya kan juga ngambil metodologi Pak. Untuk cara kita mendapatkan API Scopus gimana ya Pak? Apakah di Unsia ada gitu Pak untuk mahasiswanya gitu untuk API Scopus Pak? Karena kalau nyari referensi di Google Scholar kurang lengkap Pak. Nah, terima kasih Pak. Anda tahu Scopus? Iya Halo, Pak. Anda tahu Halo, Scopus? Apa itu Scopus? jurnal internasional Pak. Ya, ya. Coba dibaca lagi ya. Scopus itu bukan jurnal, ya. Scopus itu pengindeks, ya. Scopus itu adalah itu matriks, ya. Jadi Scopus itu bukan jurnal, ya. Ini juga itu banyak yang misleading di masyarakat, ya. Scopus itu adalah web atau sistem yang melakukan pengukuran performansi dari suatu jurnal. Namanya adalah matriksnya ya matriks bagaimana jurnal itu dibaca diacu orang lain gitu kan analitik ya jadi Scopus itu adalah data science web ya jadi Anda nggak akan bisa mendapatkan paper dari Scopus. Halo Ya Adit. Pak. Berarti di mana Pak kalau harus dapetnya? Nah Soalnya pada dikunci semua Pak. jurnal itu ya kan itu publisher publisher dulu yang terkenal ya publisher itu siapa Elsevier gitu ya Nature ya dia memiliki ribuan jurnal gitu kan yang memang itu tadi gitu kan diamankan oleh dia ya. Jadi Anda itu jangan itu ketika mendapatkan informasi itu juga sama ya, itu juga perilaku kita ya dalam itu kita menggunakan komputer ya. Ketika Anda mendapatkan informasi, coba pelajari informasi itu dengan benar dulu ya, Aditya ya. Jadi apa itu Scopus ya? Benar nggak ada jurnal Scopus? Istilah jurnal Scopus itu benar nggak? Ya, yang benar adalah jurnal yang terindeks Scopus, yang terukur oleh Scopus. Kenapa? Karena Scopus itu bukan jurnal. Scopus itu adalah matriks, ya, web matriks untuk mengukur performansi satu jurnal. Apa yang diukur performansinya? Performansi yang diukur adalah publikasi-publikasi yang diterbitkan di jurnal internasional itu apakah dibaca orang lain, diacu orang lain, berdampak kepada orang lain. Nah, siapa yang mengukur? Scopus. Bagaimana metodenya? Nah, dia punya alat ukurnya menggunakan statistik atau juga yang lain. Nah, berarti apa? Dia web data science. Nah, gitu ya, Aditya ya. Kalau Anda tanya kepada saya, Pak, bagaimana mendapatkan jurnal dari Scopus? Ya, nah, itu pasti saya katakan, betul Anda belum paham Scopus dulu, Aditya. Halo, Ya Pak, saya soalnya kan pakai publish or perish Pak. Nah di situ diminta API Scopusnya Pak biar akses ke siapa yang minta? Yang minta siapa? Halo, siapa yang ya minta? dari publish or perish-nya Pak kan kalau Google Scholar kan kita tuh Pak langsung Pak dari aplikasi publish or perish itu kita diminta API Scopusnya Pak buat Enggak mungkin. akses Enggak jurnal-jurnal mungkin. internasional tuh Pak. Kalau jurnal-jurnal nasional enggak Pak yang terdiri Sinta doang Pak.
Itu nggak mungkin Google minta kayak gitu, dia nggak berani ya. Nah, coba dipahami dulu ya, dipahami dulu sistemnya ya. Itu nggak mungkin lah ya. Nah, mereka pasti Google akan disomasi secara hukum kalau seperti itu ya. Ya, gitu ya. Itu nggak mungkin. Coba dipelajari dulu ya. Apa sih yang Anda maksudkan ini ya? Anda kepingin jurnal maksudnya. Jurnal sumbernya Ya dari mana? Pak, Aditya. Halo. dari website publisher-publishernya gitu kan Pak. Nah, publishernya siapa? Publishernya. Ya misalnya saya kan pernah ngambil dari itu Pak, dari Oxford, cuman nggak semuanya itu Pak, Ya nggak nggak boleh. semuanya bisa didapatkan gitu Pak. Ya memang nggak boleh. Memang kan itu berbayar. Ya, jurnal itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, kalau yang berbayar gitu kan, maka mereka pasti punya sistem keamanannya gitu ya, dalam webnya. Ya, ada yang jurnal yang gratis, ya bisa dibaca, diunduh. Ada yang juga berbayar. Ya, ya kenapa ya? Ya memang itu sudah karena publisher itu kan penerbit ya, dia punya copyright di situ. Ya, ya jadi kita hormati. Ya, kita hormati. Kalau Anda mau kepingin jebol ya, Anda nggak, ya Anda harus bertarung dengan mereka. Ya, bertarung seperti tadi kan ilmunya kan ya, menggunakan matematika untuk mengamankan data. Kalau Anda punya ilmu matematikanya yang sangat canggih untuk bisa betul mendekripsi ya, ya silakan saja. Itu bukan 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 apa itu, bukan satu betul larangan bagi dalam ilmu pengetahuan kita ya. Karena memang ilmu pengetahuan sendiri itu adalah independen ya. Siapa saja yang mau bisa melakukan formulasi matematik untuk enkripsi dan enkripsi silakan ya. Tapi resikonya ada pada diri sendiri. Gitu. Kita Ditya ya. Ya. Nah, baik Pak, makasih Pak. Ya, jadi ilmu kita ini saudara-saudara sangat independen. Ya, tadi saya katakan kan mulai dari level negara gitu kan sampai level bisnis lah, ya, seperti itu ya. Ada memang didesain security untuk bisnis. Nah, ya kita hormati karena itu kan dilindungi oleh negara, ya, ya dilindungi oleh negara dan juga Pak, tapi kan ada yang juga bisa jebol, ya itu silakan saja, ya selama Anda tahu resikonya, ya. Jadi saya tidak bisa membuat suatu jawaban ya untuk Anda dalam kasus ini, ya. Yang pasti adalah kita di dalam mendesain sistem keamanan informasi itu ada rule yang harus kita pahami, ya. Amerika itu juga hebat, ya. Dia bisa mendapatkan informasi apa saja, ya. Tapi dia tidak mungkin melanggar negara lain, ya. Jadi dapat informasi itu tapi dia tidak publish, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu pinternya Amerika, ya, gitu ya, gitu ya. Oke, saudara-saudara ya. Ada lagi pertanyaan? Halo. Oke, kalau tidak ada, maka kita akhiri cukup sekian. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Ya, sekian dari saya. Selamat pagi ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.